Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa lagi untuk slide yang ke-150. Seperti kita sudah pahami bersama bahwa forum ini kita buat setiap pekan, jadi setiap hari Kamis. Sementara ini jam 19.30 sampai mungkin jam 9 malam. Dan ini merupakan forum untuk kita saling berbagi mengenai beberapa topik yang akan kita kaitkan tentunya dengan EQ ya, yang kita pelajari bersama karena kita semua meyakini bahwa EQ itu harus dilatih terus-menerus seperti halnya dengan Aikido ya yang dilatih terus-menerus gitu. Terima kasih ini Mas Dondi Sujono bersedia hadir. Ini seru banget malam ini. Selamat malam juga Mas Iwan, Pak Emil, Mbak Ade Monare, Pak Buntoro, Pak Ruli. Nah, malam ini akan dipandu oleh Bu Ica Surono mengenai topik yang sebetulnya terkait dengan apa yang kita bahas 2 pekan ini ya. Pekan lalu kita membahas mengenai ego. Setelah ego kita membahas mengenai gengsi atau Pak Ruli yang membahas atau prestis. Nah, malam ini kita membahas mengenai self image. Nah, sedikit perkenalan bagi mungkin penonton yang belum terbiasa dengan ini. Saya kenalkan Bu Ica. Bu Ica ini seorang leadership coach yang sudah memberikan coaching di banyak sekali perusahaan multinasional maupun nasional, dan beliau memiliki concern yang sangat tinggi terhadap EQ ya. Dan hari ini kita beruntung sekali karena EQ akan dipandu oleh beliau untuk topik yang menurut saya sangat menarik. Nggak perlu berlama-lama, saya persilakan Bu Ica untuk memandu diskusi. Nanti kita seperti biasa kita diskusi Bu Ica. Monggo Bu Ica, silakan. Ya, terima kasih Mas Gatot. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kali ini saya akan berbicara atau mengambil topik tentang self image atau di dalam bahasa Indonesianya mungkin itu citra diri ya. Jadi apa sih citra diri itu? Citra diri itu sebetulnya cara seseorang mempersepsikan ya serta berpikir tentang dirinya sendiri. Ada orang berkata you are what you think you are gitu ya juga. Kemudian ada tiga hal yang kita tiga elemen lah citra diri itu. Satu, cara seorang mempersepsikan atau berpikir tentang dirinya sendiri. Yang kedua, cara seseorang menafsirkan persepsi orang lain atau apa yang ia pikir orang lain pikir tentang dirinya sendiri, dan itu dia merasa jadi persepsi orang lain itu seperti dia internalize-kan ke dalam dirinya dan dia berpikiran bahwa dirinya itu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah cara seseorang ingin menjadi dirinya sendiri yang ideal gitu. Ya, the way a person would like to be his ideal. Oke, itu tiga elemen, dan kemudian citra diri mempunyai ada teori tentang citra diri yang mengemukakan tentang 6 dimensi. Ya, Mas Gatot. Ya. Yang satu adalah physical dimensi fisik, ya, bagaimana seseorang mengevaluate atau his or appearance berdasarkan penampilan. Sebentar. Ya. Jadi yang sebentar.
Yang pertama adalah tentang dimensi fisik. Bagaimana seseorang itu menilai dirinya, melihat dari penampilannya, apakah dia itu merasa dirinya namanya kurus, gemuk, cantik, ataupun jelek gitu. Jadi menurut dimensi fisiknya. Yang dimensi kedua adalah dimensi psychological. Jadi dimensi psikologis, di mana bagaimana seseorang itu menilai dari segi kepribadiannya. Ya. Apakah dia itu merasa dirinya orang yang bisa dipercaya, menilai dirinya sebagai orang yang namanya yang sangat tulus, ataupun dia jujur dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dimensi intelektual. Bagaimana seseorang menilai kecerdasannya. Apakah dia itu cerdas, pintar, apakah kurang cerdas, atau sangat cerdas, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah dimensi tentang keterampilan. Bagaimana seseorang menilai keterampilan sosial dan teknisnya. Apakah dia itu merasa atau menilai dirinya orang yang suka atau gampang bergaul, atau tidak bisa bergaul sama sekali, atau seseorang yang sangat terampil di dalam segi teknisnya, seperti Mas Wibowo. Kalau Anda kenal, Mas Wibowo itu sangat terampil di dalam hal-hal tentang electrical atau mechanical atau semacam gitulah, ya. Jadi dia sangat terampil sekali, sedangkan mungkin ada ibu-ibu atau anak remaja yang nggak tahu bedanya antara dandang sama dandang nasi, sama umpamanya apalah penggorengan umpamanya gitu. Kelima adalah dimensi moral, ya, moral. Oke, dimensi moral, bagaimana seseorang menilai dirinya menurutkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai. Yang keenam adalah dimensi seksual, dan bagaimana seseorang merasa ia cocok dengan persepsi masyarakat tentang tentang maskulin atau feminin gitu. Apakah dia sesuai atau cocok nggak dengan pandang masyarakat bahwa laki-laki itu harus maskulin gitu, harus macho, sedangkan perempuan itu harus feminin. Yang belum tentu aja dia merasa dia nggak sama dengan persepsi masyarakat itu, bisa aja. Oke. Maaf ya kalau saya agak batuk-batuk sedikit. Citra diri bisa berakibatkan positif dan bisa berakibatkan negatif. Positif karena dia bisa mengembangkan motivasi diri, bisa confidence levelnya, bisa menyemangati dirinya, ya. Sedangkan ya belum ke negatif dulu, tapi examples dari orang-orang yang punya citra diri yang positif. Biasanya orang itu melihat dirinya sebagai orang yang sangat disukai dan diharapkan hadir gitu, ya. Seeing yourself as an attractive and desirable person. Kemudian orang itu biasanya melihat dirinya sebagai orang yang, atau mempersepsikan dirinya seorang yang sangat smart dan intelek gitu, ya, atau pintar.
dia juga kalau lihat di depan cermin, mungkin dia beranggapan bahwa dia melihat seseorang yang sangat happy, healthy, kemudian ya dia bahagialah melihat dirinya sendiri kalau dia lihat di apa namanya aduh kok salah, in the mirror. If you look in the mirror, that person is seeing himself as happy and healthy person. Kemudian dia juga mempercayai bahwa dirinya paling enggak mendekati seperti orang yang dia idealkan. Tidak akan jauh bedanya dari apa yang dia persepsikan dirinya dan orang yang dia idealkan. Kalau umpamanya terlalu jauh, maka ada kesalahan di dalam citra dirinya. Kemudian dia berpikir bahwa orang lain melihat dirinya seperti apa yang dipikirkan tentang dirinya juga. Jadi itu. Kalau orang yang negatif, dia melihat dirinya yang negatif itu seseorang yang sangat tidak atraktif dan tidak diinginkan untuk hadir. Tuh. Dia merasa bahwa dia mempunyai imajinasi atau persepsi mengenai dirinya sebagai seseorang yang bodoh dan tidak pintar sama sekali. Kalau dia lihat di cermin, dia melihat seseorang yang tidak happy, yang tidak, artinya tidak happy, tidak sehat, ya orang yang sangat lusuh lah gitu. Kemudian orang ini bahwa dirinya sangat jauh sekali dari apa yang dia harapkan, ya kalau dia compare dengan ideal versinya dia. Kemudian dia berpikir bahwa orang lain berpikir seperti yang tadi kita udah sebutkan di atas tadi ya, walaupun itu sebetulnya bukan kenyataannya. Dia hanya berpikir bahwa orang lain melihat dia seperti orang-orang yang sangat negatif tadi. Sebelum saya thank you. Sebelum saya lanjut, mungkin ada baiknya kita melihat diri kita sendiri. Citra diri apa yang Anda tampilkan selama ini? Oh, Ruli juga baru buka puasa ya. Silakan kalau mau ditanggapi. Sebetulnya ada ya, saya sebutkan aja apa sih yang menyebabkan bahwa orang mempunyai image atau mempunyai citra diri itu. Untuk anak, sebetulnya itu adalah pengaruh dari mulai anak-anak ya. Anak-anak dibesarkan, kebanyakan kalau mereka sering dikritik, kamu kurang pintar, kamu nggak bisa bergaul, nggak bisa memutuskan sesuatu gitu, nggak bisa ngurus diri sendiri. Nah itu akan diserap langsung oleh anak-anak, karena anak-anak belum bisa berpikir secara linear ya. Dia akan menerima apa yang dikatakan ibunya, gurunya, neneknya atau kakeknya itu sebagai sesuatu yang benar gitu. Nah ini akan mempengaruhi dia nanti pada saat-saat dia menjelang gede gitu. Nah, anak-anak remaja juga yang mempunyai citra diri yang buruk gitu, yang negatif, dia akan
akan kesulitan di dalam pergaulannya, ya. Apalagi orang-orang yang mempunyai sifat yang perfeksionis. Dia selalu menaruh standarnya yang tinggi dan sukar dicapai, ya. Padahal dia bukan orang yang bisa mencapai itu. Ada juga kalau sekarang mungkin kalau kita lihat dari visi fisik, banyak orang remaja melihat bahwa yang cantik itu bukan remaja aja, mungkin ibu-ibu juga. Yang cantik itu adalah orang yang langsing, yang rambutnya mungkin pakai shampoo apa yang terurai gitu, yang bagus sekali kalau ditiup angin berkibar-kibar gitu ya. Atau yang kulitnya mulus gitu. Nah, anak-anak remaja ini kalau umpamanya dia tidak seperti yang dia idolakan, maka akan depresi, akan sangat sedih dan merasa dirinya kurang bisa menyesuaikan diri lah gitu. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk supaya langsing, malah mungkin dia akan berakibat kepada cara makannya sehingga akan menimbulkan anoreksia ya gitu. Juga orang-orang yang mempunyai citra yang negatif itu biasanya dia selalu gelisah, depresi, rasa malu, yang kemudian yang terus-menerus yang mungkin akan menyebabkan kepada bukan hanya fisik tapi juga mentalnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak ini, jangan sampai mereka mempunyai citra diri yang negatif. Pak Emil Bahtiar dulu deh. Pak Emil, kasih komen dong. Sepi banget nih ini. Ya Bu, ya. Saya kepikiran kita memang harus punya citra diri atau bisa nggak punya citra diri. Jadi nggak usah repot-repot tadi mikirin kita lebih baik, lebih buruk dan sebagainya gitu. Apa itu harus ya sebagai ini? Apa itu suatu mekanisme yang harus ada dalam seseorang? Bagaimana tanggapannya saudara-saudara? Halo? Pak Iwan? Saya boleh ikutan? Silahkan, Adek. Silakan Mbak De. Tadi Pak Emil apa pertanyaannya? Apa kita semua tuh harus punya citra diri atau bisa nggak pakai citra diri gitu loh? Nggak mikirin citra diri kita apa gitu loh. Apakah kita ini orangnya cakep, apa orangnya pinter, apa disukai, nggak kepikiran gitu loh. Ya di jalan aja. Gitu, apa Bu. adanya aja gitu ya. Citra dirinya Pak Emil apa adanya memang. Saya mau komen antara komen sama tadi Mbak Ica juga nanya, kita harus ngelihat diri kita sendiri gitu ya. Nah, yang saya boleh kasih itu share saya, boleh ini boleh nggak? Boleh. Tentang saya boleh. Gini, jangan lihat sekarang, saya kasih contoh, jangan melihat saya sekarang ini ya, karena saya terus terang saya hitung-hitung baru bangun. Karena hari ini adalah hari pertama saya dapat libur break dari kantor, jadi sampai tahun baru gitu loh. Jadi citra saya, diri saya ini saya baru bangun, polos, nggak ada apa-apa, nggak ada filter, nggak ada apa-apa. Anyway, nah yang saya mau saya share, saya ke diri saya, ke saya pribadi di sini gitu loh. Karena yang saya mau kasih tahu ini, mau share ini adalah awal tahun ini tiba-tiba ini dari ketua atau kepala gereja-gereja se New England ini dari beberapa
negara bagian di sini, itu ternyata merekomendasikan saya ke ada universitas yang untuk banyak menjadikan pendeta-pendeta gitu loh di gereja-gereja gitu kan. Jadi untuk jadi pendeta itu kan mereka harus master gitu loh. Jadi, nah dia merekomendasikan saya untuk duduk sebagai board members di situ. Saya nggak tahu kalau dia merekomendasikan saya, tapi mereka telepon saya. Jadi presiden universitinya itu telepon saya, terus ngajak ngobrol, terus kasih tahu kalau saya tuh direkomendasi untuk duduk di situ. Saya cuma bilang itu panggilan buat saya, dan kalau sesuatu yang panggilan seperti itu saya nggak bisa bilang enggak gitu loh. Tapi sejak itu saya tuh mikir terus, ini apa sih, apa yang mereka lihat, ini kita panggilnya dia bishop ya, apa yang dia lihat dari saya gitu loh, kok saya ini nggak sekolahan gitu loh, tapi dia merekomendasikan saya untuk duduk di situ gitu loh. Saya nggak ngomong sama suami saya, sampai akhirnya setelah mereka harus meeting dulu, mereka harus vote kalau iya saya duduk di situ. Jadi setelah bulan Mei itu di vote, oke, saya juga nggak tahu, terus tiba-tiba ada acara apa di situ, terus bishopnya ini ngomong ke saya, "Adi selamat ya, udah diterima," gitu. Terus yang lain-lain juga begitu, "Selamat ya." "Oh, oke oke," gitu. Suami saya bingung di situ, "Apa itu?" Terus dia langsung, "Adi, kenapa bisa begitu?" "Well, I don't know, pokoknya saya kan cuma diminta, saya iya, saya nggak iya, saya cuma itu kan keputusan mereka gitu, dan saya namanya panggilan saya nggak bisa bilang iya." Tapi terus di situ saya mikir terus kan, saya tanya ke orang-orang yang lain gitu, gimana mereka bisa bisa minta saya, "Ade, mereka perlu kamu karena mereka perlu, orang seperti saya, perspektifnya perspektif saya terhadap lingkungan lingkungan gereja, lingkungan pendeta-pendeta gitu loh, dan semuanya gitu di sekitar sini." Oke, tapi ya itu saya cuma doa aja, ini karena memang ini jalannya Tuhan ya saya ikuti. Nah, waktu meeting pertama, introduction kan, board member semuanya di situ. Itu waktu meeting board member semua memperkenalkan diri kan, dengan jabatannya, dengan pengalamannya, dengan pendidikannya yang udah semuanya udah dokter di situ, profesor semuanya gitu. Saya nggak ada apa-apanya. Tapi di situ terus waktu saya harus memperkenalkan diri saya cuma kasih tahu, saya tuh begini, saya datang dari Indonesia, saya ceritakan semuanya apa adanya saya di situ. Udah. Dan ternyata memang tanggapan dari mereka itu memang apa ya, yang mereka ngomong ke saya itu adalah, eee, mereka mengerti soal saya di sini, dan mereka appreciate sekali saya di sini, dan mereka kagum sekali dengan saya ada di sini, karena bisa bisa datang ke sini, belajar, maksudnya sampai ada di situ gitu loh ya, dan, mmm berani, terutama yang mereka bilang itu adalah berani. Di umur saya yang sudah lewat 40-an, bisa bisa pindah ke sini, pindah ke Amerika sini dan mulai dengan sesuatu yang baru yang dari nol. Jadi mereka appreciate saya dari yang situ. Nah, saya baru meeting sekali dengan mereka di situ, bulan September kemarin. Nanti ini term yang untuk 3 tahun begitu. Nah, jadi kalau saya tadi lihat Mbak Ica punya, dimensi dan apa semuanya, saya mungkin nggak semuanya, tapi mungkin kalau saya lihat mungkin apa yang saya orangnya kan pendiam memang. Kalau kalau apa namanya, nggak terlalu banyak ngomong, tapi saya ngomong, yang saya ngomong itu atau yang saya kalau kayak di meeting gitu ya, kalau saya udah mulai ngomong memang orang di sini emang kalau membuat keputusan gitu, apalagi di lingkungan saya gitu di gereja, untuk membuat keputusan memang agak semua didengerin dulu gitu loh pendapat-pendapatnya. Nah, untuk membuat keputusan, ya oke, kita jalan aja karena kita perlu seperti ini. Jadi decision yang seperti itu jarang sekali ada orang yang seperti itu, dan saya rupanya di situ itu memang yang, oke, ini semua begini, jadi sekarang kita harus begini gitu. Jadi
Jadi yang seperti itu yang diperlukan untuk mereka rupanya. Dan itu juga baru beberapa waktu yang lalu yang bishopnya ini kasih tahu saya kalau Ade itu seperti itu. Jadi untuk lingkungan seperti ini yang perlu orang yang seperti saya ini gitu. Dan pengalaman saya di sini itu yang diperlukan untuk mereka. Jadi kalau saya lihat ya mungkin cara kita membawakan diri kita di lingkungan yang berbeda, dan kita juga bukan kita merubah diri kita untuk berbeda, tapi melihat situasinya seperti itu. Itu aja. Thank you. Okay, thank you for your sharing. Congratulations. Congratulations, Ade. Thank you. Nyambung nggak sih? Nyambung aja apa yang dilihat ya. Dimensi apa yang dilihat dari Ade sehingga mereka memutuskan itu. Saya nggak hafal. Tapi saya ngikutin satu-satu. Anyway, kalau kamu tanya kenapa saya dipilih di situ gitu, kenapa saya ditunjuk begitu kan, you have to ask them, kan? Kamu harus tanya ke mereka kenapa mereka memilih kamu. Tapi adalah achievement kamu yang udah mereka lihat mungkin ya, yang menurut mereka ini patut untuk dijadikan seseorang di situ. Mungkin yang pasti itu kali ya, keterampilan. Keterampilan, Dia kan terampil gitu. Ya, sama itu tadi yang keberanian itu katanya. Ya. Bu Ade saya lihat juga tulus, Bu Ica. Iya. Ya, orangnya mau berbagi, mau membina, emang kelihatan begitu. Ya. Tapi ada pertanyaan dari Pak Emil tadi yang kita pikir belum dijawab ya Pak Emil ya. Pak Emil? Iya Bu. Sekedar berbagi aja kalau gitu Pak Emil ya. Menurut saya gini, mengenai self image itu kalau kita nggak mikirin sih nggak apa-apa ya. Karena apa? Naturally kita ini sebetulnya sudah seperti itu. Karena nggak mungkin kan tadi Mbak Ade aja ya. Ini apa adanya saya bangun tidur gitu ya. Artinya begini. Kalau Mbak Ade disuruh keluar, hampir bisa dipastiin pasti sisiran paling nggak. Ya, pasti tidak menggunakan sandal jepit gitu ya. Pasti tampil lebih rapi daripada biasanya di rumah apa adanya, ya kan? Nah, kita juga gitu Pak Emil. Maksud saya pada waktu kita keluar itu secara natural kita udah pakai pilih baju yang cocok, ya. Itu udah membangun self image sih sebetulnya. Coba bayangkan kalau baju saya pink gitu ya, terus di bawah ini merah gitu celananya, ya. Pasti saya sudah belum apa-apa udah stres gitu. Karena apa? This is not me gitu. Bu Elvi aja ketawa kan. This is not me gitu ya. Begitu keluar dari rumah, mungkin ke rumah-rumah aja saya udah nggak pede. Jangankan di rumah. Di keluar rumah, di rumah aja saya malu sama kucing-kucing saya gitu. Belum istri saya gitu ya. Nah, menurut saya Pak Emil tidak harus ya. Namun sayangnya memang ada yang orang berlebihan menggunakan self image itu ya. Contoh ya, kayak kemarin saya ke masjid di sebelah itu ada rumah mewah gitu ya, rumahnya notaris gitu, gede banget rumahnya, dan di situ ada setumpukan karangan bunga ya, karena ada yang meninggal gitu ya. Nah, kemudian saya mulai bertanya gitu, ini sebetulnya karangan bunga ini untuk siapa? Benar nggak untuk berdoa? Ya, saya cuma bertanya gitu. Ya, kalau berdoa apa iya harus dengan karangan bunga gitu ya? Nah, apa enggak sebaiknya karangan bunga itu nggak usah dikirim tapi doanya dikirim? Ya. Nah, ternyata kalau saya amati ya, mungkin Bapak Ibu sekalian punya pendapat lain ya, itu hampir bisa dipastiin gitu di bawahnya tuh terus tulisannya gede gitu. Namanya siapa gitu ya.
anggota DPR komisi ini gitu. Apa direktur utama apa gitu. Nah, I don't know gitu. Apakah itu juga part of self image gitu? Karena jangan-jangan juga dia memposisikan itu sebagai pemberitahuan gitu. Ya. Nah, bahwa yang mengirim ini bukan orang sembarangan. Misalnya seperti itu, ya. Image-nya adalah bahwa saya adalah anggota DPR, saya adalah ketua apa, saya adalah itu. Ya. Nah, kemudian sebetulnya juga itu juga bagian dari image dari yang keluarga yang ditinggalkan, ya kan? Artinya orang, waduh luar biasa ternyata tetangga sebelah saya ini ternyata orang gede nih yang ngirim aja menteri gitu ya. Ada wakil presiden juga. Ada presiden gitu ya. Berarti ini orang bukan sembarangan. Nah, itu sebetulnya juga image yang sebetulnya bukan self image yang terbangun dengan sendirinya karena adanya karangan bunga atau ya statement dari orang sekitar. Jadi ya mungkin juga self image dari orang yang ada di dalam rumah itu menjadi agak naik gitu ya. Mungkin gitu. Nah, tapi kembali ke pertanyaannya Pak Emil, sebetulnya self image itu pilihan Pak menurut saya. Nggak harus seperti itu, walaupun secara natural ya kita ini cenderung untuk berpenampilan lebih daripada kita sekedar bangun tidur. Ya, kalau kita keluar hampir bisa dipastiin kita menggunakan aksesoris yang bisa dilihat ya pantas lah gitu. Kalau saya pakai sepeda misalnya, ya mungkin saya nggak pakai jas gitu, walaupun di London atau di Amsterdam gitu ya, itu saya lihat banyak orang bersepeda pakai jas gitu. Tapi kalau di Jakarta mungkin diketawain gitu. Karena apa? Panas-panas pakai jas, orang gila nih kali gitu ya. Tapi kalau kita lihat orang di London, di Denmark gitu ya, pakai ini kayaknya pantas aja gitu. Nah, image-nya apa? Bahwa dia sebagai eksekutif gitu, dia care terhadap lingkungan, pakai sepeda ya. Dan memang itu bisa natural, bisa juga dibuat-buat. Menurut saya pilihan sih Pak Emil, jadi tidak harus seperti itu. Terus ke pertanyaannya, bukan pertanyaan ya, menanggapi Mbak Adek tadi kan ada wacana bahwa tanya ke dia kenapa kita atau Mbak Adek yang dipilih ya. Menurut saya waktu bertanya pun harus lihat konteksnya dulu. Ya, misalnya kalau dia tanya di umum ya, katakanlah ada 5 orang di situ dan yang menunjuk kita tuh salah satu dari 5 orang itu sehingga kita berada di ruangan itu, takutnya orang yang menunjuk Mbak Ade itu merasa dipermalukan gitu loh. Ya, kalau kita misalnya kok saya sih gitu, terus Mbak Ade katakanlah merendahkan diri gitu atau image-nya tidak dibuat tinggi karena yang lainnya profesor gitu, doktor, MMP, MM bla 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 ya, MRT dan sebagainya gitu ya. Panjang gelarnya gitu. Mbak Ade Monareh gitu ya. Nggak ada gelar apa-apa misalnya gitu ya. Nah, itu takutnya orang yang menunjuk Mbak Ade nanti merasa kayak dipermalukan gitu. Jadi ini permainan jadi IQ banget gitu. Jadi pada saat bertanya mungkin lebih baik tanyanya one on one bukan di tempat umum gitu supaya tidak mempermalukan dia. Nah, pada saat di pidato itu it's okay to say that it's an honor for me ya for this very important role that I never imagine that I will be in this position or in this role. Nah, itu membuat semuanya aman gitu. Artinya nggak ada merasa dipertanyakan kenapa saya gitu loh. Karena juga jangan-jangan dengan Mbak Ade why me sementara saya nggak punya title apa-apa, nanti orang malah negatif image ke Mbak Ade gitu loh. Padahal Mbak Ade sebetulnya capable gitu. You are as you are gitu. Tapi karena ada statement seperti itu, ada orang yang berpikir, orang ini rese amat sih gitu. Orang ini memang nggak deserve untuk posisi ini nih gitu. Nah, menurut saya tetap aja dipertahankan dengan seperti itu. Itu sih kalau dari saya. Silakan kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Ini kan forum diskusi, bukan untuk. Monggo, silakan. Mas Dondi mau menyampaikan pendapat atau Mas Iwan, Pak Buntoro?
Boleh izin, Pak Gatot? Ya, silakan. Saya sebenarnya dihadir untuk mendengarkan sebenarnya, tapi boleh bicara pendapat saya sedikit lah gitu. Jadi mendengarkan dari Ibu Bapak yang barusan disampaikan gitu ya, kalau saya merasakan bahwa self image itu kan beyond apa yang kita pakai gitu. Jadi saya sendiri kalau beda acara tuh, jadi beda occasion pasti penampilannya mungkin ya agak berbeda lah gitu. Kalau saya ngajar Aikido misalnya pakainya ya memang sabuk hitam tuh harus dipakai. Tapi saya rasa yang disebut self image kan diri kita yang kita sampaikan ya secara tadi ada secara tulus gitu, secara sincere. Eh, saya termasuk yang kalau dari pertanyaan Pak Emil tadi, saya termasuk yang nggak terlalu memikirkan self image itu. Justru di tahapan-tahapan sekarang ini berusaha untuk tidak menghilangkan self image gitu lah. Image saya tuh bukan siapa-siapa lah gitu ya. Tapi memang kalau kita hadir di satu acara yang berbeda, tentunya kita harus menyesuaikan tadi ya, selain untuk menghargai yang mengundang misalnya gitu. Jadi bukan tampil seadanya, tampil apa adanya tapi bukan seadanya gitu. Jadi susah bahasanya tuh. Jadi kita tampil sebaik mungkin, tapi sebenarnya self image kita nggak tergantung yang kita pakai gitu. Dan nggak perlu berlebihan tadi kan Pak Gatot ya. Saya setuju sekali. Jadi kita tampil natural. Natural itu menurut saya yaitu sincere dari dalam diri kita. Kalau saya hadir di satu satu acara misalnya, maaf. Wah, Genesis nih. Ringtone Genesis betul. Sebentar saya matikan Birth of ringtone. Faith. Satu angkatan sama Pak Emil nih. Progressive Rock. Progressive. Rock rules. Wah, ini ketahuan. Birth of Faith. Birth of Faith, betul. Waktu bisa satu sesi 3 jam sendiri tuh ngobrol Genesis sebentar. Nah, jadi self image itu saya merasa seperti itu. Self image itu keluar dari dalam. Jadi kalau penampilan, jadi yang saya sampaikan natural itu mungkin nggak berlebihan. Jadi kalau saya ketemu Bapak Ibu di sini ya seperti ini, lebih santai gitu. Tapi kalau saya ketemu siapa presiden gitu misalnya, saya penampilannya mungkin beda. Tapi yang self image itu menurut saya nggak akan berubah ya begini juga. Jadi bicara dengan gaya yang seperti ini itu nggak terus jadi mundur apa gitu, enggak. Jadi natural aja gitu. Menurut saya self image itu seperti itu. Jadi dengan begitu saya bisa tidak tergantung pada ideal tertentu gitu. Yang kadang-kadang kalau kita tadi Bu Ica bicara seorang anak muda juga gitu, tentang anak-anak muda. Kalau self image itu begitu digantungkan harus seperti itu, harus seperti ini, kalau nggak tercapai atau kurang, itu yang menyebabkan stres. Jadi ada miss antara ideal idola gitu, ideal image dengan image yang ada sekarang. Jadi proses itu menurut saya jalanin aja sebagai image itu seperti apa. Pertanyaan Pak Emil jawabannya kalau versi saya nggak perlu terlalu dipikirin. Kita berjalan secara natural karena begitu kita natural maka kita miss-nya antara ideal sama real kita itu akan ketemu sendiri gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti karena saya menyampaikannya tuh ya versi saya seperti itu. Ya, begitu. Bu Ica Pak Gatot. Makasih Mas Bundi. Silakan Bu Ica. Ya dimengerti sih. Kalau lihat dari dimensi psikologisnya, jadi dinilai dari kepribadiannya ya, yang ya itu natural aja gitu kan.
Enggak harus menjadi orang lain. That's what ya seadanya memang begitu gitu. Tidak harus neko-neko. Kalau tadi Mas Gatot saya ngelihat dari dimensi moralnya gitu ya, kan bagaimana seseorang menilai mempunyai nilai atau menilai dan nilai-nilai kehidupannya, value-nya dan prinsip-prinsipnya itu mungkin yang tadi itu yang orang kirim-kirim bunga itu is not yours gitu ya, bukan citra diri Anda, tidak begitulah, nggak usah memperlihatkan siapa diri kita. Saya ngelihat juga di Jakarta ini terutama ya, orang-orang yang punya uang itu membangun rumahnya seolah-olah mau memberitahu kepada orang-orang ini loh saya gitu. Self image-nya itu dari rumah yang sangat tampak dari luarnya aja begitu mewah gitu. Mewah belum berarti bagus ya. Mungkin juga itunya apa namanya arsitekturnya itu nggak begitu Mbak. Tapi kelihatan banget bahwa dia mau menunjukkan ini loh saya gitu yang punya uang, seperti itu. Itu self image juga. Saya boleh. Boleh. Semuanya nggak usah minta izin, nggak usah bertanya boleh atau tidak, silahkan bicara aja. Ini yang feedback saya ya. Ya. Pak Gatot ya. Udah mati. Oke. Saya tadi tiba-tiba berhenti karena cucu saya ternyata panas, jadi katanya mau ke sini. Aduh deh, namanya mau liburan jadi nggak liburan. Nggak ke daycare gitu loh dia. Kalau panas kan nggak boleh ke daycare. Yang saya mau ngomong ini, itu tadi saya cerita itu coba jadi kayak bukan sayanya gitu. Jadi kayak mau kasih contoh ini self image, apakah ini self image yang natural atau yang bagaimana. Jadi kayak mau menanggapi pertanyaannya Pak Emil, tapi saya nggak mau kasih jawaban gitu loh. Jadi berdasarkan cerita ini jangan ngelihat sayanya, tapi kalau yang seperti ini apakah itu bukan langsung menjawab pertanyaan Pak Emil, tapi jadi kalau dikembalikan ke dimensi dan yang tadi Mbak Ice jabarkan tadi loh, gitu loh. Maksud saya tuh seperti itu gitu. Nah, saya bukan membela diri nih, Mas Gatot. Pertanyaannya kenapa saya nggak nanyain ke mereka. Jadi itu saya ke diri saya sendiri gitu loh. Dan even ke Bishop itu saya jawabannya persis seperti kayak Mas Gatot tadi. I feel so honor. Dan itu yang kemana-mana waktu di meeting pun saya jawabnya begitu loh. Jadi enggak. Itu pertanyaannya tetap pertanyaan ke saya, tapi kembali lagi kalau saya bilang itu namanya saya ngerasa itu panggilan. Jadi kalau memang Tuhan memang menginginkan saya di situ, pasti Dia akan memberikan jalan. Selalu itu saya prinsipnya itu aja. Itu aja. Thank you. Tadi saya sudah sebutkan ya beberapa ciri-ciri orang yang mempunyai citra diri yang positif, gitu. Ya antara lain kan dia merasa dirinya memang diperlukan di situ dan diharapkan, kemudian melihat dirinya seperti seseorang yang confidence lah, ya. Kemudian happy dan merasa dirinya sehat gitu. Jadi I think you are one of the person yang mempunyai positif, citra dirinya yang positif, Ade. Orang melihat itu. Thank you. Kalau saya boleh tanya ke Pak Emil, jangan lihat sayanya ya, lihat pengalamannya saya ini. Gimana Pak Emil dengan
pertanyaan yang tadi Pak Emil tanyakan. Saya pengen lihat ininya aja, nyambungnya gitu loh, kesinambungan. Waduh, bahasa Indonesia susah. Oke. Dengan pertanyaan yang tadi Pak Emil tanyakan. Pak Emil, where are you? Ya, Bu. Ini Ya. saya belajar sedikit ya, Bu ya. Ya. Jadi kan tadi ada 3 ya. Satu, persepsi tentang diri sendiri. Satu, Ya. kita memahami apa persepsi orang lain terhadap diri kita. Yang ketiga, ada persepsi ideal. Yang tadi yang kayak siapa namanya, mau jadi ini apa-apa segala gitu ya. Mungkin yang harus kita ini kan bahwa ketiganya itu harus sama gitu sih. Jadi jangan sampai persepsi tentang diri sendiri sama persepsi orang terhadap kita tuh mungkin beda. Nah, itu bisa mungkin menimbulkan satu tadi apa namanya, dia berharap apa, kita ininya seperti apa, nah seperti itu ya. Tapi yang lebih parah lagi kalau kita punya persepsi ideal yang jauh dari persepsi diri kita. Jadi kita hidup seperti ilusi aja. Kita merasa diri kita orang suci dan sebagainya, rajin beribadah, padahal kita nggak gitu misalnya. Mungkin itu sih saya pelajari dari tadi ya, ininya diskusinya. Jadi 3 itu memang harusnya match satu. Persepsi yang kita punya itu adalah persepsi ideal version kita. Itu yang benar-benar baru cocok dan sesuai dengan yang orang terima tentang kita itu. Itu kalau saya sih, Bu. Ya, Saya boleh ikut nimbrung, Bu? tentu saja Pak Iwan udah ditungguin dari tadi juga. Kalau ngomongin soal self image itu, saya selalu ingatnya adalah Johari Window ya, Bu ya. Johari Window, di mana kita ada 4 area di situ. Area pertama adalah yang kita tahu dan orang lain tahu tentang diri kita, yang disebut open area. Terus kemudian ada area yang kita tahu tapi orang lain nggak tahu. Itu adalah area hidden area atau rahasia. Artinya kita yang tahu, orang lain nggak tahu. Ada juga area yang orang lain tahu tapi kita nggak tahu. Itu kan sebenarnya blind spot. Jadi banyak kejadian-kejadian orang lain melihat saya, kayak mungkin Bu Ade tadi juga itu saya anggap itu blind spot. Jadi orang lain melihat Bu Ade itu punya kelebihan, tapi Bu Ade sendiri mungkin mempertanyakan benar nggak sih saya kayak gitu. Nah itu blind spot. Dan ada area keempat yang disebut unknown. Kita nggak tahu, orang lain pun nggak tahu. Nah, sebenarnya kita bisa memperluas area yang open area tadi itu dengan cara apa? Dengan cara kita getting feedback from others. Jadi kita nanyain ke orang lain sebenarnya gimana sih persepsi orang lain terhadap saya itu seperti apa. Jadi sering ngobrol dengan orang lain, terus juga sering dapetin feedback dan mereka itu akan memperluas open area tadi, sehingga kita lebih aware tentang diri kita sendiri, persepsi mereka terhadap kita seperti apa. Terus kalau untuk yang not known to others, yang orang lain nggak tahu tapi kita tahu, itu mungkin kita bisa lebarin lagi dengan cara apa? Kita lebih open kepada orang lain. Saya nggak tahu sih zaman sekarang mungkin tadi kayak Bu Ica cerita soal orang bangun rumah mewah untuk nunjukin self image-nya dia, itu mungkin salah satu caranya dia supaya orang lain tahu bahwa saya punya self image tertentu gitu. Dan sosial media saat ini pun juga kayaknya udah bikin hidden area itu jadi semakin mengecil. Orang cenderung menunjukkan siapa dirinya di sosial media, sehingga ya lebih orang lain jadi lebih tahu tentang kita. Nah, kalau yang unknown gimana caranya kita bisa memperluas yang area unknown tadi menjadi open area tadi adalah kita ada 2 cara sih. Yang pertama adalah dengan terapi. Kalau kata yang saya dengar itu dengan cara kita terapi, kita ketemu dengan psikolog supaya kita lebih tahu tentang diri kita sendiri. Atau cara kedua adalah dengan kita banyak membaca buku. Membaca buku kita sering nemu insight-insight, oh iya ternyata saya itu kayak gini. Jadi seringkali saya juga mendapatkan banyak hal tentang diri saya yang saya dapatkan dari buku. Nah,
Itu tadi tentang itu ya, poin kalau yang Johari Window tadi lebih ke persepsi diri, persepsi diri sendiri, sama persepsi orang lain terhadap diri kita. Tapi yang elemen ketiga ini persepsi yang diharapkan atau yang ideal. Ini tentu kita pun, saya pikir persepsi yang diharapkan mungkin dari siapa dulu. Kita juga mungkin kalau dari orang kantor, persepsi orang kantor terhadap kita mungkin beda dengan harapan persepsi tetangga-tetangga di sekitar rumah terhadap kita, itu mungkin bisa jauh berbeda. Cuman secara umum, kebetulan saya tadi pagi itu sempat dengerin audiobook buku Enchantment dari Guy Kawasaki. Di situ ada tips dari dia adalah bagaimana caranya membangun likability. Bagaimana caranya kita supaya disukai oleh orang lain. Ini ada 4 yang dijelaskan dia. Yang pertama adalah smile, jadi tersenyum. Terus kemudian yang kedua adalah dress, tadi sempat kita bahas juga bagaimana cara kita berpakaian, kita menyesuaikan dengan situasinya. Tadi Mas Dondi juga yang jelasin bagaimana kalau kita datang ke acara tertentu, kita harus menyesuaikan dress code-nya juga. Terus ketiga adalah handshake, di sini dia bilang, jadi jabat tangan tuh gimana tekniknya supaya disukai orang lain. Dan yang keempat adalah terkait vocabulary, jadi tata bahasa kita, cara kita menyampaikan ide, itu yang 4 elemen untuk kita bisa membangun likability tadi. Jadi ya persepsi yang diharapkan, ada kalanya kita mungkin mengharapkan persepsi orang lain, mungkin kita nggak suka dengan satu orang gitu. Kita berharap persepsi orang tersebut terhadap saya mungkin berbeda gitu. Saya jangan sampai disukai sama orang ini mungkin. Ya itu bisa beda-beda sih. Cuman secara umum tadi adalah bagaimana caranya kita disukai, yaitu 4 tadi: smile, dress, handshake, sama vocabulary. Itu aja sih yang saya mau share tadi. Saya kayaknya tertarik yang Johari Window tadi, saya pengen nanggapin. Kalau tadi sosial media itu sehingga memberikan kita lebih open gitu siapa diri kita, tapi sebetulnya banyak sekali yang palsu ya, Fake. Mas. Flexing. Coba yang caleg-caleg itu gimana coba? Betul. Ya. Flexing sekarang itu fenomenanya sekarang. MIC kan dibentuk supaya orang begitulah percaya sama gitu. Siapa lagi? Ayo. Saya juga kemarin ngelihat dari penampilan di TV ya, di X Factor itu ada satu kontestan orang Indonesia, anak pemuda gitu. Tapi dia bicara aja, menyampaikan salamnya aja udah pakai Korean language gitu ya. Kemudian dia nyanyi juga kayak K-pop gitu loh. Kemudian dance-nya juga dia ikut-ikutan kayak K-pop. Jadi dia menampilkan self image-nya itu, dia tuh adalah ya seperti orang Korea itu gitu loh. Walaupun dia sebetulnya adalah orang Indonesia, itu dia mengharapkan orang lain ngelihat dia tuh orang yang sangat tahu betul tentang K-pop gitu. Itu saya juga salah satu self image itu bisa begitu. Nah, bagaimana kalau umpamanya seorang pelari ya? Pelari itu dia motivasinya apakah karena dia mempunyai self image, saya seorang pelari gitu. Kemudian dia menjadikan itu motivasinya dia sebagai terus berlari, atau bagaimana ya menurut pendapat Anda? Izin lagi? Ya, silakan. Izin melulu, nggak boleh. Nggak boleh, di sini nggak ada lagi yang minta izin. Ya, ini gara-gara saya panggil Bu Ica, Tante Ica. Tante Ica ini bicara soal pelari.
karena yang saya ngomong pelatnas tadi itu pelatnasnya kebetulan atletik ya, jadi saya ngajar di pelatnas atletik, isinya pelari semua tuh. Yang tadi saya nambahin sedikit masalah natural tuh dengan self image, karena kalau self image